Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat selalu ini. Dunia Insya Allah, amin. sandiwara makin ramai lagi ya ketika Cina berhasil mendamaikan Tom and Jerry, Saudi dan Iran. Tapi pekan depan juga dia juga akan pergi ke Ukraina, entah beruang merah sama beruang putih ini akan bisakah dijinakan, entah macam mana. Tapi korban dunia ini sudah mulai berjatuhan. Ini ada bank besar di Amerika sana yang runtuh. Nampaknya akankah ini menjadi efek domino ke yang lain akan menjadi pembicaraan kita juga. Diawali dengan kisah dari dalam negeri sepertinya Bang. Ketika Bang Mahfud ini uring-uringan urusan 300 triliun, menteri kita ini baru tahu ternyata jabatannya 30. Saya pikir menteri Menko Pak Luhut saja yang punya belasan jabatan. Wah, luar biasa. Clean government, integritas menjadi sebuah pertanyaan besar di negeri kita ini. Kata para pengamat, ikan busuk harus dimatikan dari kepalanya atau sistemik. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Sementara isu radikal lebih kenceng daripada isu korupsi. Efeknya itu apakah mengingatkan tentang korupsi itu sendiri? Atau orang suruh hidup sederhana? Macam mana kita kurang ngerti lah. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih pencerahan dari awal mungkin dalam negeri dulu. Baru kita bicara mancanegara yang tadi Bang. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang rangkap jabatan, kita mesti melihatnya dalam 3 perspektif. Perspektif regulasi, perspektif politik, dan perspektif sosiologis gitu. Kalau dilihat dari regulasi, menteri tidak boleh menjabat merangkap jabatan yang lain. Itu undang-undang kementerian, jelas sekali kalimatnya tidak. Tapi undang-undang yang lain menyatakan, misalnya pada lembaga penjaminan simpanan, menteri menitipkan orangnya. Pada OJK begitu juga. Pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Menteri Keuangan begitu juga. Jadi status kedudukan menteri di mana-mana dalam itu, dia statusnya ex officio. Undang-undang kementerian yang melarang rangkap jabatan ini tidak lebih jelas menyatakan apakah rangkap jabatan berkaitan dengan otoritasnya atau tidak berkaitan dengan otoritasnya. Apa sih yang dimaksud dengan Menteri Keuangan ke Undang-Undang Kementerian adalah rangkap jabatan yang tidak berkaitan dengan otoritasnya. Misalnya tentang anggota tetap pada rapat koordinasi stabilitas moneter, pada koordinasi antara fiskal dengan moneter. Itu tetap tidak bisa tidak anggotanya adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, LPS. Gitu. Itu pasti nggak bisa nggak ada di situ pasti itunya rangkap jabatannya. Pada kedudukan di LPS, pada kedudukan di OJK juga begitu. Nah jadi masalah misalnya ketika Sri Mulyani menjadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, itu masalah. Gitu. Itu masalah. Itu yang sejak awal mungkin bukan mungkin ya saya mengkritisinya secara proporsional sampai seberapa jauh pemahaman dia tentang ekonomi Islam misalnya. Orang menggampangkan ekonomi Islam gitu. Padahal ketika kita bicara ekonomi Islam luar biasa karena banyak hal justru ditemukan oleh Islam lebih dahulu dalam prinsip-prinsip ekonomi. Jadi ketika dia masuk dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ya kita bertanya. Gitu. Sama seperti juga menteri yang lain menjadi ketua masyarakat ekonomi syariah gitu, Erick Thohir misalnya gitu kan. Hal begitu. Nah, kalau Luhut dibilang 14, data saya Luhut punya 27 jabatan. Masya Allah. Jadi data saya menyatakan Luhut itu punya 27 jabatan, tapi dalam beberapa hal saya tidak melihat itu sebagai rangkap yang karena apa-apa, tapi lebih karena ex officio. Karena ex officio. Nah, ada yang tidak jelas misalnya kalau soal
uh, daerah wisata khusus gitu ya. Nah, sampai seberapa jauh Luhut punya kepentingan soal dari itu berhubungan dengan maritim gitu. Itu bisa dikait-kaitan. Jadi selalu ada justifikasi dan rasionalisasi pada jabatan rangkap tadi. Nah, ini artinya karena memang ada peraturan yang abu-abu untuk menyatakan boleh rangkap atau tidak boleh rangkap jabatan berkaitan dengan posisi utama dia sebagai menteri di bidang di portofolionya gitu. Luhut misalnya diributin orang 14, no, data saya 27. Sri Mulyani 30. Menurut saya dari 30 itu beberapa yang statusnya ex officio, beberapa yang tidak statusnya ex officio gitu. Nah, yang tidak statusnya ex officio, Sri Mulyani memang harus tunduk dan patuh pada undang-undang. Jadi menurut pandangan saya justru karena problemnya, ini problem kalau pakai bahasa kerennya adalah proper and comply gitu ya. Tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Maka proper and comply ini gitu ya, itu harus dijalankan dari kepala. Nah, karena kepalanya berkali-kali menunjukkan problematik dalam proper and comply, ya begitu tadi ketika dibilang ikan busuk dari kepalanya, ya terkena begitu. Misalnya pada aturan soal, ini sederhana, saya ambil contoh sederhana. Saya ingat betul bagaimana misalnya Undang-Undang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kan tidak executable, tidak bisa dilaksanakan. Yang terjadi tetap air dikomersialkan. Lalu misalnya tentang dulu namanya Badan Hukum Pendidikan, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Dibatalkan juga oleh MK. Tapi kan yang sekarang muncul adalah PTNBH. Yang intinya sama gitu loh. Dulu dilarang yang namanya privatisasi, liberalisasi sektor kelistrikan. Sekarang muncul istilah dari mulai hulu ke hilir mau diprivatisasi. Begitu juga pada migas misalnya. Sampai dengan sekarang dari dulu SKK migas, undang-undang migas tidak diubah. Berapa kali masuk di badan legislatif. Sampai sekarang nasibnya nggak jelas. Jadi ada problematik undang-undang yang berkaitan dengan subjektivitas penguasa. Ini problemnya. Jadi rangkap jabatan itu adalah gambaran orang itu selalu punya kebutuhan untuk memperluas dan memperdalam jabatannya, kekuasaannya. Jadi jangan dilihat cuma melulu. Mari kita lihat dalam perspektif yang jauh lebih menyeluruh, lebih luas. Oh, ada ada hasrat, ada niat, ada kebutuhan untuk selalu memperluas, memperdalam, dan memperlama jabatan gitu. Itu kalau kita lihat dalam perspektif regulasi rangkap jabatan. Sekarang kalau kita lihat dalam rangka politik gitu ya. Kalau kita lihat dalam rangka politik, poinnya ya tadi, orang siapa yang tidak menikmati kekuasaan. Apalagi Indonesia yang pakai pendekatannya legalitas formal saja gitu. Dan abai dengan yuridis filosofisnya, yuridis sosiologisnya abai. Anda bisa lihat jalan raya, berkali-kali saya ngambil contoh jalan raya. Betapa dahsyatnya yang namanya orang-orang pakai strobo kayak gitu ya. Yang belum tentu dalam rangka kepentingan negara, bisa jadi kepentingan pribadi aja gitu. Begitu juga yang namanya polisi yang belum tentu juga dia dalam rangka menjalankan tugas gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu gambaran bagaimana kekuasaan itu cenderung untuk selalu disalahgunakan. Nah, penyalahgunaan itu makin keras, makin kuat, makin mendalam ketika himpunan kekuasaan itu terjadi pada dirinya. Itu secara politik. Nah, secara sosiologis, kita ngelihat di sini, orang selalu merasa punya kebanggaan dan penghormatan yang lebih ketika dia punya jabatan formal. Dia tidak merasa tidak punya apa-apa, tidak merasa dihormati, tidak merasa dihargai kalau tidak punya jabatan formal. Post power syndrome-nya kuat. Nah, kalau pada posisi menjabat saja sudah demikian rupa, suka dengan menghimpun kekuasaan di dalam dirinya secara formal, penyakitnya pasti post power syndrome, penyakitnya pasti megalomanian. Dia merasa besar karena jabatan-jabatan formal. Lalu kemudian dia merasa tidak ada apa-apa ketika tidak punya jabatan. Gitu. Ini megalomanian. Ini post power syndrome nantinya. Dan ujungnya nanti setelah tidak menjabat dia akan sakit. Untung-untung tidak sakit jiwa ya. Part dari satu orang ya. Akhirnya ada kalimat siapakah Anda gitu kan gitu. Apalagi sampai bilang kalau dikritik jawabannya siapakah Anda, siapa lu gitu. Sampai kayak gitu ngelihatnya. Itu kalau kita soal rangkap jabatan. Nah, dari sana yang perlu ditata adalah saya bicara kemarin
saya penerima MIPI Award. MIPI Award adalah penganugerahan kepada orang-orang berprestasi di bidang ilmu pemerintahan, di bidang ilmu politik, ekonomi politik gitu. Nah kemarin bulan lalu gitu ya kita diskusi, dan di dalam diskusi itu terasa betul bagaimana sesungguhnya situasi pemerintahan itu, diskusi itu kemudian disebarluaskan oleh YouTube gitu ya. Kondisi pemerintahan yang sesungguhnya memang dirasakan padahal di dalamnya ada orang-orang birokrasi, orang-orang pemerintahan. Tidak dalam kondisi baik-baik saja. Artinya secara regulasi, secara politis, secara sosiologis, memang ada masalah dalam pemerintahan ini. Itu tadi orang menyimpulkannya sederhana. Ikan busuk dari kepalanya gitu. Artinya masyarakat itu kan primordialnya tinggi gitu. Sangat tinggi ya. Betul, sangat Pak. Ya. Gitu. Nah kalau sudah primordialnya sangat tinggi, maka Anda bisa lihat juga abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan itu juga pada dunia pendidikan. Orang tergopoh-gopoh meraih doktor, orang tergopoh-gopoh mendapat profesor kehormatan gitu ya. Itu kan salah satu bentuk abuse of power karena latar belakangnya tadi masyarakat yang butuh dengan simbol-simbol, bermain dalam kerangka feodalisme gitu ya, feodalisme kekuasaan. Jadi kekuasaan itu, kehormatan, keagungan itu tidak hanya diraih pada politik, tidak hanya pada ekonomi, tapi juga pada sosial. Seseorang yang berstatus sebagai kiai, seseorang yang berstatus sebagai ustadz, seseorang yang berstatus sebagai doktor gitu ya. Itu kan sedemikian rupa dihormati gitu. Nah sekarang persoalan pokoknya apakah penghormatan penghargaan itu sesuai dengan keilmuannya ya nanti dulu gitu. Betul. Ya, status sosial itu penting ya. Sebagai pengurus masjid aja, wah itu juga sudah luar biasa gitu. Iya. Luar biasa. Ini negeri memang kita lihatlah apa yang akan terjadi ini ke depan karena tahun-tahun politik ini sudah mulai bergerak dan kita sedang mencari pemimpin yang kepalanya seger lah, masih di atas, jangan sampai busuk ke depan. Nah, karena kita butuh pemimpin yang segar, maka problematik keuangan harus dijernihkan. Harus dijernihkan. Jadi bermula dari sistem keuangan di partai, karena partai adalah satu-satunya pemegang saham dalam terbentuknya satu pemerintahan. Jadi ketika sistem keuangan partai tunduk pada kekuatan bisnis, tunduk pada oligarki bisnis, oligarki ekonomi, maka sesungguhnya seperti yang saya bilang, yang sesungguhnya terjadi adalah kudeta korporasi. Korporasi lah yang sesungguhnya berkuasa, gitu ya. Ketika dia ketemu dengan tesis lama tentang para bankir adalah the seat of government, gitu ya, bayang-bayang dari satu pemerintahan, maka kelihatan mereka yang berkuasa di keuangan dan mereka yang berkuasa di sektor-sektor industri tertentu itu akan bergabung menjadi satu dan menjadi sebuah kekuatan. Dan dalam kekuatan kayak gitu ya, mereka selalu apakah membeli kekuasaan itu dengan cara wajar atau membeli kekuasaan dengan cara tidak wajar. Salah satu wujud pembelian kekuasaan secara tidak wajar adalah menyuap pajak. Maka kalau saya sama sekali tidak heran kalau ada temuan 300 triliun. Ihsanuddin Nursi pernah menemukan lebih dari itu kok, gitu. Ini ngeri ya, kalau dulu kan 100 juta, 200 juta, sekarang triliun-triliunan korupsinya. Cuma pemerintahnya, oknum pemerintahnya, bukan pemerintahnya deh. Oknum pemerintahnya berhasil di lobby kok, gimana? Nah, keberhasilan lobby itu yang saya sebut sebagai tadi, mereka akan membeli kekuasaan itu secara legal atau membeli kekuasaan itu secara ilegal. Memberi secara ilegal, mereka bermain dari mulai pemilu. Mereka bermain dari mulai satu sistem pendidikan. Gitu. Memberi legal. Apakah dengan cara itu? Misalnya contoh sederhana. Pakai konstitusi abusement gitu. Iya, biasa aja. Contoh sederhana begini gitu ya. Bank Dunia memberikan pinjaman ke sebuah negara, lalu ada kemudian success fee kan, success fee itu berapa persen gitu, walaupun tidak gede gitu ya. Bagi Bank Dunia itu bukan gratifikasi, tapi bagi Indonesia itu gratifikasi, itu isu lama sekali yang sampai sekarang belum tuntas. Lalu orang sekarang Sri Mulyani tidak punya moral, tidak punya etika. Kalau dia bermoral dan punya etika, dia mesti mundur. Ini ukurannya apa ya yang dibangun ya? Memang kental gitu urusan sekarang soal moral, soal etika. Nggak ada urusan soal moral etika kok. Yang penting saya berkuasa. Anda mau apa? Saya berkuasa kok. Kan tadi udah kita bilang.
Jadi nggak ada urusan gitu soal-soal begitu tuh. Jadi balik lagi kalau soal 300 triliun, bukan hal baru buat saya. Saya sudah ungkapkan ke publik, satu perusahaan saja bisa bertransaksi untuk sekian tahun, luar biasa gitu. Ngambil contoh deh, sederhana deh. Selalu saya bilang, bahkan pernah dalam satu YouTube saya sebut tentang strategic transfer pricing, di mana perusahaan-perusahaan besar domestik atau perusahaan-perusahaan besar asing itu mengubah strategi pendapatan menjadi biaya. Nah itu kalau dihitung-hitung, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu makanya potensi pajak sebenarnya bukan sekitar 1.718 triliun seperti APBN 2023. Potensi pajak 2 kali lipat dari itu, sekitar 3.500 triliun. Beres ini negeri. Itu yang sesungguhnya real gitu. Belum lagi potensi kita bisa lihat relasi zakat. sumber daya mestinya. Sumber daya kita berjaya di nikel, sumber daya kita berjaya di emas, sumber daya kita berjaya misalnya di bauksit di mana-mana. Pertanyaan saya sederhana, Freeport kenapa berani dia membayar denda soal penundaan smelter? Kenapa dia bayar saja penundaan smelter, nggak ada urusan sama dia. Loh, dia nggak akan merugi. Coba lihat laporan keuangan Freeport. Jangan ngelihat Freeport Indonesia, tapi lihat laporan FCX. Annual report FCX 2021, 2022. Lihat juga namanya annual reportnya PT Inalum, PT Mine. Dalam konstruksi pemegang saham, sebagian pemegang saham, sebagian pemegang participating interest. Sebagian sebagai pendukung untuk ekuitas modal, sebagian lagi untuk modal kerja. Itu yang diambil dari kemarin dari perusahaan yang itu satu. Jadi kan 2 tuh sumbernya gitu ya. Itu dilihat laporannya, itu kayak gimana. Walah, soal pajaknya seru tuh. Hanya orang tertentu yang rajin ngeliat ini. Iya, enggak, artinya yang saya mau bilang, kalau kita mau detail gitu, mau pekerjaan pemerintah ini menjalankan amanah, menjalankan fatonah, menjalankan sitqoh, menjalankan ihsan, menjalankan prinsip-prinsip. Kalau saya pakai bicara tentang soal good governance deh, itu dari sejaknya namanya dulu dicanangkan di era 2004, 2009, 2014, saya bilang itu omdo, itu isapan jempol gitu ya. Nggak usah ngomong kayak gitu deh. Nah, kita mayoritas muslim nih, oke kita pakai prinsip muslim aja deh gitu. Walaupun kenapa mesti pakai prinsip muslim? Karena kan Anda bersumpah jabatan. Demi Allah, Anda akan menegakkan undang-undang, akan menjalankan konstitusi. Kan gitu kalimatnya. Ya udah Anda jalanin itu aja dulu gitu. Gimana caranya? Ya Anda fatonah, ya Anda amanah, ya Anda sidik gitu. Anda ihsan gitu. Gitu. Gak usah jauh-jauh ngelihatnya gitu. Luar biasa. Nah Bang, ini ada isu dunia yang kayaknya beda-beda pendapat orang. Akankah ini menjadi sebuah masalah? Karena kan berapa banyak sih dunia ini kan lebih dari 50% yang memakai dolar ya. Silicon Valley Bank 209 miliar US dollar asetnya ini dinyatakan bangkrut, diambil alih oleh asuransinya Amerika, dan ini menjadi efek domino kah? Atau cerita lain di balik ini, apa yang terjadi sebenarnya Bang? Sekarang di sana beda 12 jam berarti jam 8:30 malam ya. Belum menjelang maghrib masih sekarang. Kalau di jam 8:30 malam kan beda 12 jam ya kalau kita ambil itu. Nah, hari Senin pagi sekitar pukul 10, pukul 11, jamnya ada, keluar pernyataan dari Presiden Amerika Joe Biden. Seninnya yang menyatakan, sana ya, Senin Amerika. Seninnya sana. Menyatakan akan mengambil tindakan apapun dalam rangka mengatasi SVB, Silicon Valley Bank. Lalu memerintahkan FDIC, Federal Deposit Insurance Company, bersama Federal Reserve gitu ya, bersama beberapa bahkan kalimatnya jelas, seluruh regulator step in. Step in itu berarti mengambil langkah jelas gitu ya, dalam rangka mengatasi Silicon Valley. Nah sekarang kita lihat Silicon Valley ini gimana sih? Nah, Silicon Valley adalah bank terbesar ke-16 dengan aset 209 miliar US dollar. Yang terutama memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan startup. Nah, itu artinya buktinya perusahaan-perusahaan startup bukan hanya di Indonesia yang berguguran. Gitu kata kuncinya. Di Amerika cerita pun GoTo kemarin rame itu kan, Telkom. Iya, GoTo sampai 6,4 triliun gitu kan, berantakan. Berapa yang bertahan kan
Tokopedia sendiri juga mengurangi ininya. Lazada juga sama lah kayak gitu-gitu ya. Beli-beli sama, berkurang pendapatan. Karena mereka menggunakan tadi kalau pakai yang kemudian dikenal istilah umum, saya dapatnya pertama kali dari sejumlah orang kaya di Indonesia, terkaya di Indonesia. Gue nggak mau ikut-ikutan bakar duit, bahasanya begitu kalau ngomongnya sama gue. Kan ngomongnya sama saya, gue belum. Gue nggak mau ikut-ikutan bakar duit katanya. Gue mau lihat deh berapa kuat mereka bakar duit katanya. Asik kan? Menarik. Jadi perangnya itu kayak gitu. Dan memang akhirnya yang bakar-bakar duit itu yang kemudian kan banyak yang bakar-bakar duit nggak kuat akhirnya ambruk kan. Bakar duitnya kan bakar duit dari bank. Gitu. Nah, Silicon Valley Bank itu memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan startup. Itu makanya jangan terburu-buru bangga. Wah, ini bangga menjadi apalah istilahnya saya lupa tuh. Unicorn apalah segala macam gitu kan. Ini nggak ngerti masa depan bahwa ini pertarungan. Ini kejam loh pertarungan. Jadi pertarungan korporasi berbasis teknologi sebagai pengganti sistem delivery. Ini kata kuncinya. Munculnya perusahaan IT sebagai pengganti sistem delivery itu sangat tergantung pada 4 hal. Sampai seberapa jauh dia mampu menunjukkan sistem delivery-nya aman. Sistem delivery-nya andal, sistem delivery-nya cepat, sistem delivery-nya efisien atau murah. Keempat hal tadi berhadapan dengan metode persaingan. Metode persaingan ini tidak bisa lepas dari pricing yang diberikan, harga, pada kualitasnya, pada delivery-nya, pada inovasinya. Jadi sudahlah tadi punya prinsip kayak gitu, berhadapan lagi dengan indeks persaingan, dihadapkan lagi dengan persoalan tadi sampai seberapa jauh orang melakukan transaksi di tempat itu aman. Anda misalnya beli lewat satu platform market platform gitu ya, satu barang dengan permintaan XYZ. Ternyata yang dikirim X, tapi tidak YZ-nya enggak. Anda terima nggak? Enggak. Contoh sederhana begitu gitu. Itu kan menunjukkan tingkat keamanan, tingkat kepuasan. Nah, itu tidak gampang melakukan kayak gitu. Tidak mudah gitu. Pengganti dari sistem middleman gitu, sistem delivery, sistem middleman tadi. Kan ICT company ya, itu menggantikan middleman intinya. Nah, begitu kata kuncinya tadi dihubungkan antara sistem delivery dengan sistem dengan indeks persaingan, dihadapkan lagi dengan namanya kualitas dari masing-masing orang yang mengelolanya, dan kemudian juga berhadapan dengan kualitas teknologinya, maka kasusnya seperti Amazon. Amazon, Jeff Bezos itu sampai terkalahkan sekarang posisi kekayaannya karena dia merumahkan 18.000 karyawannya. Nah, itu bukan hanya problematik situasi pasar yang sangat menentukan. Kan statusnya market oriented. Jadi dalam ICT business dia product oriented tapi sekaligus market oriented. Dan itu tidak mudah melakukan analisisnya. Paduan antara analisis kecenderungan sama analisis perilaku dan kemudian sinergi antara analisis kecenderungan dengan analisis perilaku itu menjadi satu. Karena berubah perilaku orang dalam berbisnis, berubah kecenderungan orang dalam berbisnis, padu jadi satu luar biasa. Amerika dalam kasus Silicon Valley Bank membuktikan bahwa sinergi analisis antara kecenderungan dengan perilaku itu tidak mudah dilakukan. Karena Silicon Valley cuma sekedar bagian dari contoh yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Amazon dalam hal ini dengan merumahkan 18.000 orangnya. Gitu ngelihatnya. Nah, apakah punya dampak terhadap Indonesia? Nah, sekarang pertanyaan pertamanya, ada nggak orang-orang Indonesia yang ikut di Silicon Valley? Jawabannya nggak ada. Oke. Yang kedua sekarang, ada nggak kemudian bank di Indonesia yang memberikan kredit kepada startup? Ada. Nah, itu muncul. Nah, ini saya jawabnya di sini agak harus lebih jeli ngelihatnya. Salah satunya, ada nggak perusahaan-perusahaan platform tadi berhubungan dengan bank-bank besar? Ada. Jawabannya ada. Perusahaannya gede-gede. Tapi mereka punya hulu hilir. Menariknya, mereka punya hulu hilir. Menariknya mereka punya relasi bisnis satu sama lain gitu ya. Maka mereka tetap bisa melakukan pengamanan dalam perspektif tadi bakar uang gitu. Makanya tadi saya bilang ada orang-orang besar di Indonesia, orang-orang terkaya di Indonesia yang bilang
makan situ bakar-bakar uang, gua nggak ikutan katanya gitu. Jadi saya ngambil sikap no, karena Joe Biden dalam perspektif Amerika sudah demikian rupa memerintahkan pengambilan tindakan untuk mencegah, walaupun Inggris sudah ikut-ikutan mengatasi. Inggris sudah ikut-ikutan, Bank of England-nya sudah jelas ngambil sikapnya. Tapi untuk Indonesia enggak, karena kemarin waktu cerita Lehman Brothers jatuh aja dalam kasus kalahnya Amerika dalam perang dagang dengan Cina berdampak pada global financial crisis. Indonesia sesungguhnya cuma terkena pada nilai tukar kok, sesungguhnya kecil gitu seberapa. Tapi terlanjur Bank Senturi dijadikan sebagai penerima kredit dari Amerika sebesar 1 miliar, padahal yang terima bukan Bank Senturi sebelumnya. Nah, disitulah terkena Budi Mulya. Budi Mulya itu terkena karena memindahkan kredit itu. Sebenarnya nggak ada sesungguhnya. Selebihnya merupakan tanggung jawab dari permainan falas mereka, dari permainan si Robert itu, gitu. Selebihnya begitu, gitu ngelihatnya. Nah, itu Kak, saya ngambil sikap soal Silicon Valley Bank itu kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Dari tata negara ke perekonomian, kita jalan-jalan ke geopolitik, Bang. Ini geopolitik antara Timur Tengah dan juga Eropa ya, khususnya Rusia dan Ukraina nampaknya mulai dimainkan oleh Xi Jinping. Orang yang baru saja pekan lalu mendapatkan periode ketiganya gitu. Luar biasa ini kejadiannya, kalau memang benar ini bisa terjadi. Tom and Jerry yang kan film yang abadi itu perangnya, tapi kok bisa selesai juga kisahnya? Apakah akan terjadi dan apa efek dominonya nanti kepada Cina ketika dia bisa menyelesaikan dua konflik dunia ini kalau terjadi? Gimana Bang? Sementara konfliknya dia sama Taiwan sendiri belum tentu bisa diselesaikan sendiri gitu. Gimana sih? Atau memang ada yang pengen perang ini terus berlanjut dan dunia ini terus ramai dengan pertempuran di balik ini? Yang pertama, kalau dilihat dari kelompok kecil dunia, ada yang kepingin perang ini berlanjut. Karena dari perang ini mereka dapat keuntungan dalam data yang saya dapat, yang suka saya share termasuk ke Ihsan Talib gitu ya. Itu sudah hitungannya sudah 30 atau 37 miliar gitu, US dollar. Kebayangkan berapa keuntungan yang didapat di sana gitu. Kebayangkan bagaimana margin yang bisa didapat dari energinya, margin didapat dari foodnya, margin didapat dari persenjataannya. Itu luar biasa. Karena itu kalau bilang kajian kritis dari kalangan Eropa menyebut satu-satunya negara yang menikmati keuntungan atas Ukraina versus Rusia adalah Amerika. Oke. Dan itu muncul secara fair aja gitu. Jadi kalau kita baca kajian-kajian yang tentu saja tidak tersebar luas gitu ya. Jadi who stand for war? Kan pertanyaannya kalau who stand for freedom, itu kan sama dengan who stand for war. Siapa sesungguhnya berdiri di atas perang itu? Siapa yang menikmati di atas perang gitu? Kajiannya sampai kayak gitu munculnya, dan kajian itu menjadi perdebatan menarik di kalangan intelektual terkemuka. Nah, mereka ngitung betul kayak gitu. Nah, sekarang dari situ ini kan berarti ada gangguan karena terkonsentrasinya keuntungan pada kelompok tertentu dan kemudian terkonsentrasinya bisnis karena di pihak tertentu tidak menyebar. Cina terganggu. Jadi ekonomi politik Cina dalam konstruksi Belt and Road yang masuk ke kawasan Eropa itu terganggu juga. Pada saat yang sama terganggu juga pada konstruksi misalnya penyediaan energi dan pangan. Pada saat yang sama dia juga berhadapan dengan persoalan bagaimana posisi yuan di special drawing right di IMF yang kemarin nilainya sekitar 10,11%. 4 mata uang lainnya yang paling tinggi tetap US dollar. Nah, kalau dilihat dari pertarungannya begitu, maka masuknya Xi Jinping ke dalam perdamaian Ukraina-Rusia sesungguhnya bisa kita lihat dalam konstruksi pengamanan kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Bahwa yang namanya Cina makin banyak mendapatkan energi dari Rusia, dia nikmati kok. Dia tidak kesulitan. Artinya Cina mendapat keuntungan. Tapi pada saat yang sama Cina juga merasa
perdagangan dia terganggu ke Uni Eropa karena Uni Eropa perekonomiannya melemah gitu. Iya. Ya, ngelihatnya begitu gitu ininya. Ujung-ujungnya. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita lihat buat apa pasokan energi saya bagus, tapi kemudian produk saya nggak bisa dengan baik diterima pasar, kan berpikirnya begitu gitu. Pada saat yang sama dia juga berpikir tentang pihak-pihak tertentu yang melihat bahwa pertarungan ini dilihat dari aspek bagaimana Rusianya yang kemudian tetap jalan ke situ. Ada pikiran yang baru yang muncul. Ini kita tambah saja, kita makin beratkan saja sanksi ekonomi bagi Rusia. Kita makin ketat. Ini muncul ini kalau kita baca dari sejumlah media bergengsi di London dan di Amerika, di Washington, muncul satu pemikiran seperti itu. Makin kita berat perekonomian Rusia dan mereka yang bertransaksi dengan Rusia, kita berikan juga sanksi gitu. Sampai begitu mikirnya. Nah, artinya sesungguhnya ada kelompok-kelompok yang memang tetap menghendaki Rusia menghentikan Biden dengan sikapnya gitu tetap mendukung Ukraina. Tapi kemudian Cina muncul dengan sikap perdamaiannya, itu memunculkan bahwa sesungguhnya not only the military war gitu. Itu yang istilah saya kehadapan seorang petinggi di negeri ini, the accumulative power to the accumulative war. Satu akumulasi kekuasaan yang berujung pada akumulasi perang. Itu dalam presentasi saya terbatas gitu ya di satu tempat di mana dihadiri oleh tokoh-tokoh gitu ya. Kajian saya isinya begitu gitu kurang lebih. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya perang tidak lagi sekarang sekedar melibatkan kekuatan militer, kekuatan ICT, kekuatan. Dia sudah melibatkan seluruh kekuatan, habis-habisan kekuatan. Karena betul-betul mempertaruhkan posisi. Saat yang sama Amerika juga sedang hendak mempertahankan posisi sebagai unipolar walaupun sudah bergeser ke multipolar. Jadi ketika Xi Jinping tampil, maka sesungguhnya persaingan yang sedang terjadi adalah persaingan antara Beijing dengan Washington. Kalau soal Taiwan-nya, tetap saja Taiwan ini dianggap satu provinsi. Dan kemarin turunnya lagi Kevin McCarthy ke Taiwan. Sorry, Kevin atau dua anggota Kongres. Kevinnya belum turun ke Taiwan. Itu menunjukkan bahwa Taiwan adalah remote control bagi kawasan Cina karena bukan cuma sekedar sebagai pangsa pasar militer, tapi juga merupakan remote control bagi kawasan Asia berikutnya. Kan ini akan masuk ke kawasan Vietcong lebih lanjut. Di tengahnya namanya kekuatan Vietcong. Ini negara-negara yang punya latar belakang komunis ya. Itu memunculkan sikap perlawanan terhadap Amerika. Ini kajian saya 2015 Ayeksan Talib. Jadi 2015-2016 ketika saya melihat suatu buku berjudul Connectivity War, saya melihat kebangkitan negara-negara Vietcong gitu ya, negara-negara kulit kuning yang berlatar belakang komunis, menunjukkan sikap perlawanannya, menunjukkan sikap posisi tawarnya terhadap Amerika. Nah, itu ditunjukkan oleh seluruh negara. Anda bisa lihat bagaimana Myanmar, Anda bisa lihat bagaimana Laos, Anda bisa lihat bagaimana Vietnam gitu misalnya kalau kita ngeliat kayak gitu ya. Itu kan semuanya menunjukkan Myanmar nggak peduli gitu. junta militer aja nggak ada urusan gitu. Itu salah satu contoh kalau kita ngeliatnya gitu. Nah, kita juga ngelihat bagaimana Vietnam demikian rupa tampil dari sistem komunisnya dan mengikuti gerak perekonomian Cina gitu. Itu kan juga perlu perlawanan. Begitu juga yang namanya Laos dan Kamboja dan seterusnya. Nah kalau kita ngeliat lagi posisi Xi Jinping kayak gitu, sesungguhnya tetap merupakan gambaran bahwa penggabungan kekuatan Vietcong dalam menghadapi negara-negara putih sebuah persaingan baru dalam panggung internasional di abad 21 gitu. Ini kajian saya sekitar 7-6 tahun lalu ya kalau kayak gini. Nah, sekarang ini dimunculkan dengan nyata oleh Xi Jinping gitu. Lihatnya. Luar biasa. 8.40 menit Bang. Satu lagi boleh Bang. Cerita tentang kalau Bang Ihsanuddin Nursi jadi ketua PSSI menghadapi Israel, apa yang dilakukan Bang? Pertama kita lihat pernyataan FIFA. FIFA menyatakan antara politik dengan bola harus dipisahkan. Pernyataan FIFA itu double standar. Karena penguasa FIFA sendiri Yahudi.
begitu. Jadi ketika si Yahudi bicara tentang Yahudi, pasti dia akan bela tentang kehadiran Israel pada U2, pada U20 gitu. Itu yang harus kita lihat gitu. Anda bisa lihat bagaimana ketika Qatar bikin Piala Dunia, divonis habis-habisan gitu ya. Sampai akhirnya Qatar tetap menyelenggarakan dengan modal besar gitu ya, nggak ada urusan. Itu juga politik. Ini nggak ada cerita apa yang dimaksud FIFA dengan politik. Sementara kita tahu bahwa yang namanya Israel itu adalah negara yang paling melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Saya nggak bilang hak asasi manusia, tapi melanggar nilai-nilai, pelanggar nilai-nilai kemanusiaan paling dahsyat gitu ya di internasional. Dan yang paling mendasar adalah ketika kita ngelihat Piagam PBB tidak bisa dilaksanakan dalam rangka perdamaian Palestina Israel. PBB di situ mandul gitu. Nah, kalau kita mau bicara dengan bola adalah salah satu pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter dijalankan karena kekuatan politik, itu analisisnya. Bola itu pembentukan karakter para pemainnya. Karakter pemainnya hanya bisa diwujudkan dengan sebuah keputusan politik gitu. Jadi argumentasi FIFA bahwa terpisah antara olahraga dengan bola itu mustahil. Jadi tetap saja PSSI tidak bisa bilang urusan diundang atau tidak diundangnya Israel itu urusan pemerintah, bukan urusan PSSI. Pernyataan Erick Thohir itu menunjukkan bahwa dia cuci tangan. Nah, di situ kelihatan kelas kepemimpinannya Erick Thohir, kualitas kepemimpinannya Erick Thohir gitu. Begitu ceritanya. Waduh, luar biasa. Waduh, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. 9 hari menjelang Ramadan Karim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya kalau mau lebaran tuh kita mau puasa kudu maaf-maafan dulu gitu. Bukan begitu Bang ya? Begitu juga ada hadisnya begitu memang. Jadi minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada yang kedua tentu kepada keluarga inti, pada suami terhadap istri, istri terhadap suami, kakak terhadap adik, adik terhadap yang lain gitu ya. Baru berikutnya ke tetangga, kiri kanan. Orang Betawi bilang munggah katanya. Melapangkan supaya kan sebenarnya puasa adalah hisabahum, penghisaban atas kolbu kita, atas ucapan kita dan tindakan kita. Dalam rangka kita menghisap kolbu kita dan ucapan serta tindakan kita, ya kita minta maaf supaya posisi neracanya antara amanah dengan manfaat dari akdun biqalbi ikarin bilisan namal bil arkan menjadi 0. Ketika 0 itulah terjadi kembali lagi pemulihan atas kolbu. Tujuannya itu. Maka saya pun menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh pemirsa Rasil TV, pendengar radio Rasil, dan kepada siapapun yang terbiasa mendengar dialog Selasa pagi dari Ihsan Talib dan Ihsanuddin Nursi. Maafin kami kalau tidak ada maksud kami, terutama saya, untuk berbuat kesalahan, menyatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan karena itu sambil memohon maghfirah dari Allah, mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan 1444 ini mencapai tujuannya, yakni la'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.